Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan Bapak RW kita, Ketua RW 06 beserta seluruh jajarannya yang hadir dalam majelis ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan seluruh Bapak Ibu RT yang ada di lingkungan RW 06. Ketua RT 1 sampai RT 4. Kalau tak salah saya seperti itu. Kemudian yang kita hormati, yang kita muliakan seluruh pengurus Masjid Darul Aman. Kemudian alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, ayah bunda, wabil khusus ayah bunda kami yang insya Allah tahun ini berangkat ke tanah suci, insya Allah menjadi duyufullah, tamu-tamu Allah, duyufu Rasulillah, dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dilancarkan perjalanannya dan meraih haji mabrur insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita mengadakan walimatus safar. Walimatus safar. Bapak Ibu jamaah, kadang mendengar walimatus safar. Apa itu walimatus safar Pak Ustaz? Safar artinya perjalanan. Walimah artinya, kalau walimatun urus, pesta pernikahan. Jadi walimatus safar ini lebih kurang kita memberikan doa restu bersama kepada keluarga kita, jemaah kita, tetangga kita untuk melaksanakan safar, perjalanan. Karena ini haji, maka walimatus safar haji. Bapak Ibu ayah bunda jemaah, salahkah acara ini? Bagus acara ini. Mengapa demikian? Kalaulah tak ada acara ini, mungkin ayah bunda kita yang mau berangkat ke tanah suci tak sempatlah mendatangi Bapak Ibu ayah bunda jemaah ke rumah masing-masing. Betul enggak ayanda? Kalau didatangi satu-satu ini, sempat enggak kira-kira? Atau tuntas enggak semuanya? Tak tuntas. Maka dibuatlah acara oleh pengurus, namanya walimatus safar. Apa intinya? Intinya silaturahim. Tadi acaranya mengaji, ya kan? Baca Quran. Setelah itu sambutan dari pengurus, sambutan dari jemaah yang berangkat, kemudian terakhir ceramah dan doa. Kira-kira ada enggak yang salah dari acara kita ini? Ada enggak kira-kira? Insya Allah tidak, ya kan? Bapak Ibu jemaah, inilah acara sebenarnya silaturahim. Sebenarnya tak banyak lagi yang mau saya sampaikan, karena sudah banyak tadi disampaikan oleh Ustadz kita Ahmad Hamidi. Beliau ini katanya tadi berbisik-bisik, doakanlah Ustadz keluar pisah, kami insya Allah berangkat. Berjumpa pula lah insya Allah di tanah suci nanti. Saya mau berangkat tahun ini, tapi tak jadi, gantian dengan kawan. Ya, insya Allah Bapak Ibu tak lama lagi mau berangkat. Apa yang harus dipersiapkan? Jadi ayah bunda yang tampan ini ya administrasinya, waktu manasik di Qadariyah ada yang ikut enggak? Saya membimbing, apa? Saya ngisi manasik. Ada? Di Masjid Qadariyah? Oh enggak ada ya? Baik, saya kemarin ngisi manasik Kecamatan Tampan. Bapak Ibu jamaah ada? Oh ada. Ayah masih ingat wajah saya? Alhamdulillah. Tadi ditengok-tengok, iya ikut ustaznya enggak, iya ikut ustaznya enggak.
Bapak Ibu, ayah bunda jemaah, tak berapa lama lagi menghitung hari, insya Allah ayah bunda berangkat. Kloter pertama Riau itu kabar-kabarnya tanggal 3 Mei. Ya, itu sudah mulai keberangkatan. Apa yang harus dipersiapkan ayah bunda jemaah? Pertama yang harus disiapkan adalah siapkan mental. Ini yang paling utama di antara persiapan yang lain. Kalau baca doa, tak payah. Ada buku panduan. Kalau tata cara tawaf, tak payah. Diajarkan waktu manasik. Malahan manasiknya berlapis-lapis. Mulai dari tingkat ke kecamatan, habis kecamatan, tingkat kota, malahan ada ikut manasik mandiri, diundang pula ustadz ke rumah privat. Wah. Jadi kalau untuk doa-doa, tak payah. Yang paling berat itu ayah bunda, siapkan mental. Ini yang terutama. Saya membimbing haji tahun 2023 haji reguler. Berarti 2023, 24, 25, baru 2 tahun, masuk tahun ketiga. Saya membimbing haji jemaah reguler. Satu kloter jumlahnya 435 orang yang saya bimbing. Pesan saya ke semuanya, siapkan mental. Apa mental yang disiapkan? Pertama, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Pertama yang disiapkan adalah lillah. Ikhlas karena Allah. Nah, ini kuncinya ya bunda. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu mengharap ridho Allah. Bahasa mudahnya plong, berserah diri kepada Allah, tak ada yang lain. Plong. Tetapi kalau pakai tak plong, ambo ke ustaz, lain ikhlas tapi ala pakai tapi. Ambo kok ikhlasnya pak pembimbing, cuma pakai cuma. Tapi cuma, namun, padahal kalau masih pakai itu berarti belum ikhlas. Kunci utama ikhlas ayah bunda. Kalau ikhlas, Allah akan membersamai. Kalau karena orang yang ikhlas itu dia akan sampai ke tingkat mukhlas. Apa itu mukhlas? Merasakan nikmatnya beribadah. Apapun yang dirasakan dalam perjalanan, karena dia sudah ikhlas, dia akan merasakan lezatnya beribadah kepada Allah. Itu sudah ikhlas. Ini kunci. Kalau tidak ikhlas kita ya bunda. Yang kedua, syukur. Mental yang disiapkan syukur. Betul yang disampaikan Ustadz kita tadi. Bersyukur ayah bunda berangkat ke tanah suci di tahun 2025 ini. Banyak orang yang mampu tapi tak sempat. Dia mampu, PT-nya banyak tapi tak sempat ke tanah suci. Ada orang yang sempat tapi tak mampu. Kalau ditanya kok, lay amu ke Makkah Bapak Ibu. Lay amu lagi ambo. Ditanya lay amu lay, tapi tak mampu Ustaz. Yang tadi mampu tapi tak sempat, waktu tak ada. Yang kedua ada yang sempat tapi tak mampu. Yang ketiga ada orang yang sempat, mampu tapi tak sehat. Nah, kena istitoahnya tak juga jadi berangkat. Nanti di Batam katanya dicek lagi kesehatan istitoahnya. Nah, berdoalah ya bunda. Mudah-mudahan sehat berangkat jadinya. Ada lagi orang yang mampu, sempat, sehat, tapi dia harus menunggu 26 tahun. Tuh. Kalau ayah bunda berapa tahun? 11? 13 tahun. 13 tahun menunggu, alhamdulillah. Ayah bunda yang belum mendaftar haji, besok Sabtu libur. Senin pergilah mendaftar ke Kemenak, dapat antrian, pergi ke bank bayar. Insya Allah sudah ditetapkan ayah bunda bisa berangkat 26 tahun.
Kalau umur ayah bunda kini 50 tahun, tambah 26 tahun. Berapa tuh? 76 tahun, sadang elok. Apanya yang sadang elok, Ustaz? Ya sadang elok lah. Mungkin pinggangnya lah yang sadang elok. Lama ya bunda, sempat sehat, mampu. Kalau wak bayi kini kok Ustaz, lunas jadi, tetapi harus menunggu 26 tahun. Ada orang yang mampu, sempat, sehat, tapi tak tergerak hatinya untuk tidak mendaftar haji. Ah, ini pula payahnya. Lah, ada niat untuk berangkat haji ayah bunda, lainnya Pak Ustaz. Lama niatnya tuh. Tapi lah daftar, itulah Ustaz. Belum tergerak hati untuk mendaftar. Itu belum niat. Kalau niat itu apa? Dilakukannya. Ayah bunda jemaah yang dimuliakan Allah, daftarlah bagi yang belum mendaftar. Daftar. Belum terkumpul sebanyak yang diminta Ustaz, menabunglah dan berniatlah. Makanya ayah bunda jemaah, Allah tak akan memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang mau dipanggil. Maka ayah bunda yang berangkat, bersyukurlah. Yang ketiga, sikap mental yang disiapkan adalah sabar. Perbanyak sabar ayanda. Saya pembimbing jamaah. Oh, pembimbing ini tahu karakter jamaah. Paling tahu kami. Saya kemarin dapat di Kampar. Kloter 7, BTH 7. Ya, saya dapat di Kampar. Dulu, 2023. Ayah bunda, saya dapat cerita dari kawan. Apa katanya? Dia petugas kloter Pekanbaru. Apa kata kawan itu cerita ke saya? Ustaz, apa saya bilang? Ada kejadian yang luar biasa. Apa itu? Di tenda wukuf Arafah, jemaah Pekanbaru yang saya membimbingnya, itu baca arwinya. La ilaha illallah, saya bilang. Bercarut dia, ayah bunda. Jadi saya bilang, apa ini bacanya? Bukan angka itu yang dibacanya Ustaz. Memang itu betul yang sebutnya. La ilaha illallah. Sudah 13 tahun menunggu antri. Begitu dipanggil Allah berangkat. Sampai di Arafah wukuf tak sabar bercarut ya. La ilaha illallah. Na'udzubillah. Ayah bunda, pesan saya kepada yang berangkat, sabar. Sabar nih tidak ada ilmu belajar apa namanya. Sabar itu mendadak. Sabar itu mendadak. Cuma kita harus menahan. Tak ada cara lain, menahan kondisi apapun. Itulah sabar. Mau marah-marah kita di sana, selesai masalah. Tidak, justru murka Allah yang datang. Mengapa? Kita menjadi tamu Allah. Kita menjadi tamu Rasulullah. Masa kita menjadi tamu, kita marah-marah di sana. Contoh, saya bertamu ke rumah Pak RW. Assalamualaikum Pak RW, waalaikumsalam. Tiba-tiba saya langsung marah-marah, mencak-mencak di situ. Kira-kira apa kata Pak RW? Kira-kira apa kata Pak RW? Ayo kurang aja Pak Ustadz Pemah. Di rumah awak berang-berang tidak tahu diri, tamu, ya kan? Ini kita menjadi tamu Allah. Tak akan selesai marah-marah ayanda bunda. Nanti banyak ayah bunda nanti merasakan perjalanan ini yang kurang enak di hati. Apa kata Nabi? As-safaru qit'atum minal azab. Safar itu, perjalanan itu bagian dari azab. Kenapa? Yamna'u naumahu, kurang tidur kita. Kurang tidur kita. Tidak seenak tidur di rumah. Yamna'u ta'amahu, kurang makan kita. Tengoklah nanti kau tak percaya. Di pesawat itu hanya sedikit dikasih kotaknya.
Nggak bisa tambu do ya bunda. Tambu cik bu pramugari, nggak bisa. Memang segitulah jatahnya. Sabar. Yamna'u syarabahu, tak bisa maksimal minum seperti yang kita inginkan. Kalau di rumah kita nak pesan tengah malam teh talua, bisa? Tengok, tinggal pesan aplikasi. Kalau di Mekah nanti mana ada teh talua? Aduh jemaah saya nanya, Ustaz, ada orang jual teh talua di situ? Nggak ada loh Pak. Dia itu nak lapis selerong 22 hari gua nampaknya. Ada bandrek? Tak ada. Jadi yang na'u syarabahu, tak seperti minum yang kita rasakan di kampung negeri kita ini. Makanya sabar. Ayah bunda jemaah, banyak fenomena, banyak kejadian-kejadian di luar dugaan dalam perjalanan ini. Contoh ya bunda nanti berkumpul sebelum berangkat di bandara, itu udah diuji tuh. Sabar apa enggak? Antri. Satu kloter lah akan diaga orangnya, macam-macam. Sabar. Kemudian masuk pesawat, ada dia tidak sabar masuk pesawat, asal dibuka pintu tuh, wah membuyun, tahu membuyun? Bantu orang berobik sembako masuk, padahal ikuti aja antri itu, sabar. Ya kan? Masuk dalam pesawat, tengok nomor tempat duduk, sabar ayah bunda. Rupanya suami istri terpisah duduknya. Satu yang di depan, satu yang di belakang. Suaminya di belakang, istrinya di depan. Samping istrinya suami orang pula. Sakit kepala suaminya. Ba'a carunya buntu iko kok terpisah ambo. Yang lain tidak terpisah. Sabar. Sabar ayah bunda. Jangan marah-marah. Duduk saja. Duduk dulu. Nanti bisa dinego nanti. Begitu pesawat sudah terbang dengan nyaman, lampu sabuk pengaman sudah mati, tagaklah, berdirilah, berdiri kan, Pak, boleh yang mau duduk di situ Pak, apa di belakang, kenapa gitu, ikut istri ambo, oh istri apa, iyo, le boleh ambo duduk, lainnya Pak, cuma kalau ambo pindah ke sini, bini ambo bakal caranya, akan payah kan? Kalau begitu bagaimana? Terima saja, sabar. Ayah bunda, sholat berjamaah 27 derajat, jelas pahalanya. Sholat di Masjidil Haram 100.000 kali nilainya. Sholat di Masjidil Nabawi 1000 kali nilainya, jelas. Bersedekah sampai 700 kali lipat dibalas Allah. Sabar, sabar, pahalanya bagaimana? Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Pahalanya sabar ini unlimited, tak ada batasnya. Makanya mungkin dengan sabar nanti ayah bunda mungkin dimudahkan Allah mencium hajar aswad. Mungkin ayah bunda dimudahkan orang berdesak-desakan masuk raudhah ayah bunda. Mudah saja, dekat pula dengan kubur Rasulullah, dekat pula dengan tiang Aisyah. Masya Allah, dekat pula dengan mihrab. Mungkin itu yang Allah balas buah kesabaran. Makanya sabar. Belum lagi ayah bunda nanti turun sampai di sana. Ada yang ke Madinah, sampai di Madinah turun antri imigrasi, cok paspor. Onde ayah bunda, kalaulah nanti kloter kita saja yang ada, tidak masalah, sebentar itu. Tapi kalau berkumpul ada Afrika, ada Afghanistan, ada Bangladesh, ya Allah ya Rabbi, sabar. Lama tegak kita ya bunda antri cok paspor. Sabar. Terus mau marah-marah kita di situ? Nggak bisa ya ndak. Sabar. Ya, antri di toilet masuk. Saya nggak banyak ceramah tentang yang lain. Ini pengalaman saya mau saya ceritakan. Mudah-mudahan pengalaman ini bekal bagi ayah anda bunda. Antri di toilet di pesawat, sabar. Pesawat itu isinya 390 orang, bunyi kabarnya yang besok ini.
yang penumpang jemaahnya. Toilet 8. Kira-kira berapa orang yang antri itu? Oh, kita bagi. Banyak kan? Sabar. Sampai di sana sabar. Kemudian nanti masuk bus. Masuk bus sampai di Madinah atau di Jeddah. Selesai masuk bus diarahkan oleh pembimbing. Masuk bus tuh ayah bunda lama pula menunggu. Apa yang ditunggu? Bagasi. Sabar. Ada jemaah ini kadang tak paham apa jo yang ditunggu oleh kau Pak Ustaz. Lama banget awak si kau tengok jam awak tadi lah setengah jam awak menunggu kau. Nak tahu deknya ayah bunda tasnya mau diamankan, diperiksa dulu. Jadi tidak bisa ayah bunda mau kata kita sabar. Sampai di hotel nanti dibawa, apakah di Mekah atau di Madinah, bagi kunci pula dulu. Bagi kunci kamar. Rupanya kamar belum diselesaikan oleh apa nama itu? Rumpoinya belum bersih. Tapaso pulo menunggu dulu ayah bunda. Bayangkan dari Pekanbaru ke Batam, Batam ke Madinah atau ke Jeddah berapa jam? 9 jam. Kemudian sudah lama tegak di imigrasi, sudah lama pula menunggu di bus, pori lalita matola kantuk tibo di hotel, kunci lambek pulo tibo, kunci kamar. Masya Allah ya bunda, itu ujian yang luar biasa. Kalau tidak sabar kita ya bunda, itu makanya di Arafah jamaah itu baca ruik. La ilaha illallah. Sudah lama menunggu haji baca ruiknya di situ. Di Arafah pula lagi. La ilaha illallah. Na'udzubillah. Sabar ya bunda. Kemudian dapatlah kunci dibagi. Nih kunci bapak, nih kunci ibu, kunci kamar dibagi. Oke, tengok kunci kamarnya, kepalanya nomor berapa? Nomor 6 berarti lantai 605, berarti lantai 6 nomornya 05. Yang babahayonya lantai 2 balik. Ada yang lantai 20. Dibagi. Sudah, ayo Bapak Ibu, masuk. Lift. Tibolah di lift tuh, liftnya 3 ayah bunda. 3 liftnya, ada yang sampai. Liftnya 3, ada yang sampai, ada yang 3. Jamaahnya satu hotel tuh 4 kloter. 4 kali 4. Berapa tuh? Berarti 1600. Liftnya berapa? 3. Begitu masuk lift, antri, la ilaha illallah. Antri ayah bunda. Lama lo tagak di situ. Tadi lo tagak puluh, lama lo tagak awalnya. Wah, lama. Ada yang setengah jam. Datang pembimbing. Bapak Ibu, jangan lama-lama tegak di sini, nanti naik betisnya. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Yang muda-muda naik tangga, yang tua-tua lansia naik lift. Lambang kori kan yang muda-muda tuh. Maraso tua sadanya bunda. Ambo tua nya lah merepet apa merapat-rapatnya ambo tua katanya. Apa muda ndak ambo tua nampak uban nambo hasilnya. Lah ngaku tua sadanya. Kalau sempat lantai 12 naik tangga tuh, bisa dibayangkan. Ayah bunda, saya pembimbing 2023 di Hotel Madinah, saya tak pernah merasakan naik lift. Mengapa? Saya pembimbing. Kami dihimbau pembimbing haram hukumnya naik lift. Akhirnya ayah bunda saya lantai 6. Saya dapat lantai 6. Oh, naik tangga, turun tangga. Kalau turun tak apa-apa doyan dah. Naik konyo yang tak tahan, sudah sholat zuhur pulang kowi lita antri pulo len naik tangga lantai sampai lantai 6. Terbayang tak tuh? Tapi ayah bunda bawa ayah sabar, zikir pada Allah. Ingat kuasa Allah, saya ini berangkat haji, alhamdulillah, sehatkan aku terus ya Allah. Dengan kesabaran ini kuatkan aku ya Allah, kuatkan fisikku ya Allah. Oh, banyak hikmahnya. Alhamdulillah pulang-pulang
Kaget istri saya. Hah? Betul Abi yang bilang ini? Ngapa itu? 15 kilo turun berat badan saya. Mengapa? Itu tadi latihan arba'in, 8 hari ini Madinah. Begitulah terus. Naik tangga darurat. Sabar Ayanda. Belum lagi nanti antri di toilet di Arafah. Ayanda, Arafah itu toiletnya 20 pintu. Yang 20 pintu itu haji reguler itu 4 kloter. 20 pintu toiletnya. Berapa kloter? Ompek kalau? La ilaha illallah. Saya ya bunda, saya tengok antri. Setiap saya datang, antri. Jam berapapun tengah malam antri. Berapa orang saya hitung antrinya, saya foto, saya video. 30 lebih satu pintu toilet itu antrinya. Bila awak kan tak ciri itu. Ada ayah tuh, dah tua dia, nak tahan dia lagi, menggigil lututnya, akhirnya pipis celana. Kawanku yang di depan tak pulang ngerti lah. Orang ditengok-tengok lah jamaah. Kok kawan, apa kok lebih parah nampaknya. Ayah, bapak dulu pak. Gitu. Begitulah ayah bunda. Belum lagi di Mina. Di Mina ya Allah ya Rabbi. Ya. Kalau haji khusus haji apa? Plus, itu aman lah sedikit. Tapi kalau haji reguler nih ayanda, memang harus dinikmati, harus sabar kita ya bunda. Ya. Belum lagi nanti nasi kotak yang dijatah, yang dikasih oleh pemerintah kita catering. Ayah bunda, kadang tak sesuai selera. Sabar. Sesuai selera, 3 kali makan awak kadang sehari itu, kadang 2 hari, yang 2 kalinya nasi itu berjalan tak kemana-mana. Makanya itu karu tuh. Tapi tidak semua. Saya dulu banyak yang apa? Mana nasi yang boh? Tadi di sikonya Pak Ustadz. Jadi kemana ya berjalan? Antahlah Pak Ustadz. Sabar. Jangan marah-marah ya Anda. Di Arafah itu wukuf, badan capek, badan letih, mata kantuk, iya kan? Itu emosi cepat naik tuh. Makanya bercari jemaah tadi. Nanti berangkat lagi ke Mina, Muzdalifah, ambil batu, mabit di situ. Luar biasa lagi ya Anda. Kemudian berangkat ke Mina, jarak melontar ke tenda Mina kita itu yang haji reguler. Kalau saya dulu PP 13 kilo jalan kaki. 13 kilo. Sabar. Jadi kalau doa-doa bisa Ayanda hafal, tapi sabar nih luar biasa nih Ayanda bunda. Dah. Kemudian yang keempat, patuh dengan arahan pembimbing. Oh maaf, sebelum itu, ayah bagaimana supaya sabar? Iya kan, betul nggak? Bagaimana saya supaya sabar Ustadz? Perbanyak istighfar. Antri nanti, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar saja. Karena apa kata Nabi? Man lazimal istighfar. Siapa yang melazimkan istighfar, yaj'allahu min kulli dhiqin makhraja. Allah cari jalan keluar dari setiap kesulitannya. Wa min kulli hammin faraja. Setiap gundah gulananya, kegalauannya Allah lapangkan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang tak disangka-sangka. Istighfar saja. Apa saja yang dia istighfar saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu aja. Tidak usah yang lain-lain. Sabar ya bunda. Yang keempat, patuhlah dengan arahan pembimbing. Ayah saya yang berangkat ini saya yakin orang-orang hebat. Di tengah masyarakat dia ini pemimpin. Atau di kantornya dia direktur pimpinan, atasan. Tetapi begitu berangkat haji, tanggalkan status sosialnya, dia harus patuh dengan arahan pembimbing. Setuju? Ayah, bunda yang berangkat? Setuju, harus setuju. Kata pembimbing, ayah, bunda duduk di sini dulu, duduk.
Kita kumpul jam sekian, kumpul. Jangan kodang, jangan mengarengkang pula di situ deh. Ya kan? Jadi ikuti aja Yanda. Melontar kita jam sekian, ikuti saja. Ambo nak mau jam sekian Ustaz, ambo dapat hadis dari guru ambo, afdolnya tengah hari. Memang iya, tapi nanti keselamatan kita, menjaga jiwa kita ini supaya selamat, sehat, wajib hukumnya. Jangan dipaksa, ikuti aja arahan pembimbing. Oh jam sekian, kenapa? Karena sudah diatur oleh masyair namanya. Kloter ini dari Pekanbaru melontar jam sekian. Nah, ikuti aja itu. Tak usah kita apa namanya? Godang kerengkang tadi lah. Nah, itu ayah bunda yang berangkat. Yang kemudian yang keberapa lagi? Yang keenam, mental yang disiapkan. Wala jidal, jangan berbantah-bantah. Ingin mabrur haji, jangan bantah-bantah. Yang potensi berbantah-bantah biasanya suami istri, teman sekamar. Oh, luar biasa itu ayah bunda. Saya membimbingmu, saya tengok betul menyelesaikan masalah suami istri aja kerja saya. Apa kecek lakinya, jen kau boleh juga. Apa lo udah larang-larang ambo? Ikut kan piti ambo. Apa kecek lakinya, kau memang istri kurang ajar kau yo. Iku di Makkah tolo, iku melawan sama ambo saja. Bukan melawan den, dah ikut piti den. Dia nak membalik kau. La ilaha illallah. Akhirnya nak ditegur-tegurnya istrinya, suami dibiarkannya saja. Jadi pas jam makan tuh memang romantis suami istri itu sebenarnya kalau musim haji itu. Yang tak punya suami istri memang menengok-nengok aja. Siapa yang menengok-nengok? Pembimbing. Pembimbing kan tak ada istrinya dah. Tak ada suaminya. Menengok-nengok jauh aja lah. Ayah bunda, bagi suami istri Masya Allah, luar biasa. Menyuci baju aja di lantai yang paling atas. Apa kata jemaah saya? Ustadz, suami saya ini tidak pernah dia sejak menikah mencuci baju. Tapi hari ini Ustadz, tengok di video kan ya istrinya. Wah, luar biasa, romantis, makan sama-sama, luar biasa. Ya, ini bacokaknya, berkelahi dia, berbantah-bantah dia. La ilaha illallah. Yang kedua, potensi yang berjidal-jidal itu adalah berbantah-bantah itu teman sekamar. Teman sekamar ini potensi berbantah. Saya kemarin punya pengalaman membimbing jamaah saya. Kami sepakat kalau lalok tidur mati lampu semua. Sepakat itu semua. Sepakat. Oh iyalah. Jadi adalah satu jamaah nih, dia biasanya dia berangkat 1 jam menjelang sholat. Kebiasaan dia seperti itu. Jadi bangunlah bangun. Akhirnya yang terakhir dia nggak nengok-nengok lagi karena lampu tak dihidupkannya lagi. Sudah berwudu langsung berangkat, dikuncinya pintu. Rupanya apa tadi di dalam lalok loh mak. Karena lampu tak sepakat seperti itu nak dihidupkan. Ayah bunda jamaah begitu bangun, beliau mungkin waktu itu ya ndak biasanya mungkin kelelahan, jadi ndak 1 jam sebelum sholat dia berangkat. Malahan dia belum 1 jam setengah udah berangkat dia. Saat itu mungkin kelelahan. Begitu bangun, tengok orang dihidupkan. Mana orang kok? Dibukanya pintu, kunci hotel tuh kunci masih enggak kunci apa, enggak kunci elektrik, masih kunci putar biasa itu, manual. Wah, tolong, orang semua udah pergi. Pusing dia. Ayah bunda jemaah, saya pun pulang. Pulang saya duluan dari masjid. Waktu saya pulang, Ustaz, ada orang dalam. Iya bang, siapa yang menguncinya kok? Siapa yang terakhir tadi bang?
Nak tahu umur lalu katanya. La ilaha illallah. Sepakat ayah bunda, letakkan siapapun yang pergi ke masjid yang paling terakhir, sepakat kunci diletakkan di bawah karpet di depan pintu. Siapa yang pulang ambil aja di situ. Rupanya sekali itu tak bawa dek kawan ke Masjidil Haram kunci itu. La ilaha illallah. Saya pun lama menunggu, saya telepon tak aktif pula HP-nya. Rupanya baru dia pulang ke hotel Ba'da Isya. Baiknya bila? Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Samoinyo. Ndak lo aktif HP-nya do ayah bunda. La ilaha illallah. Lamo lapak tadi tak kurung dalam kamar. Itulah pepatah Minang. Biasanya tak kurung nak di luar kan? Iko memang di dalam tak kurungnya. La ilaha illallah. Akhirnya apa ya bunda? Begitu pulang dia, begitu pulang, buka pintunya. Saya tak ada, saya lambat dekat situ. Untung saya nampak. Begitu buka pintu, langsung pukulan Mike Tyson itu melayang ke kepala bapak. Anak iko apa? Buka, boy. Ngapa nih saya bilang? Kurang aja, ang nak mengerti yang kesepakatan kita. Ada nggak tanturin aja, enggak macam Allah bantah-bantah. La ilaha illallah. Nih, teman sekamar saya pesan betul baik-baik buat kesepakatan dan diingat-ingat supaya tidak berbantah. Kemudian wala fala rafasa, jangan jaga baik-baik syahwat. Ayah bunda yang pergi haji ini ya, tidak seperti umroh bisa request kamar. Bara-bara kami menambah kamar gua, Pak Travel. Nah, kalau sekamar sekian nambahnya, bisa. Haji tidak bisa. Haji itu berampe, berlimo atau berenam sekamar. Bukan dengan suami istri, memang kawan-kawan awak semua. Saya menjadi petugas, diperiksalah kesehatan jemaah ini sebelum Arafah, wukuf Arafah. H-5 hari menjelang wukuf ke Tarwiyah, diperiksa kesehatannya oleh petugas kesehatan. Sepakat kami periksa semua diperiksa. Apa hasil pemeriksaannya? 85% kata dokter, jemaah kita kok Ustadz tinggi-tinggi tensinya. Mak yo ko bahaya ko tamu. 5 hari menjelang wukuf. Bahaya itu. Rapatlah. Awak agi ube Ustaz, awak cuba tengok besok balik. Lai turun tensinya ndak? Ayolah Bu Dokter, Pak Dokter. Agi lah ube turun tensi. Besok dicek balik. Dicek masih tinggi tensinya 5% yang turun, 80% itu ndak turun tensi. Ayah bunda jemaah, rapat kami lagi. Baca caranya ke Pak Ustaz. Akhirnya saya sampaikan, tak ada cara lain untuk menurunkan tensi jemaah ini kecuali kita buat kamar barokah. Wah. Itu rumusnya leh. Akhirnya di mana kamar barokah itu? Kamar pembimbing. Karena full kamar semuanya. Dijadwalkanlah, buat jadwal, kami sampaikan ke Bapak Ibu jamaah. Pokoknya Bapak Ibu jamaah jangan malu. Sebelum wukuf, bahaya kok kalau wukuf masih giko tensinya. Selesaikan dulu hajatnya supaya turun tensinya. Oh iyalah, nak malu-malu deh. Ambo bilo Pak Ustaz, ambo bilo. Ini agak lucu, tapi memang pengalaman saya membimbing jamaah. Akhirnya apa? H-2 dicek lagi oleh dokter semua jemaah itu. Apa hasilnya? Apa kata dokter sama perawat? Alhamdulillah Pak Ustaz, semuanya turun tensi. Rupanya kalau tak lopeh ayah bunda, memang begitu. Apalagi yang muda-muda. Bapak Ibu jemaah, walaupun demikian ini tetap dijaga.
Memang kerja kami pembimbing begitu. Supaya apa? Nanti terjaga syahwatnya. Karena kalau sudah masuk tarwiyah, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, melontar jumroh akobah. Selesai jumroh akobah, boleh tanggal kain ihram, larangan ihram sudah boleh, tapi satu yang tak boleh, berhubungan suami istri. Kalau boleh lah, langsung nanti melontar jumroh lagi hari ke tanggal 11, 12, kalau nafar awal pulang dia ke hotel nafar sani, lanjut tanggal 13, setelah itu baru balik ke hotel. Sampai di hotel, itu bahaya tuh. Itu belum boleh sebelum melakukan tawaf ifadah dan sa'i. Kalau selesai tawaf ifadah dan sa'i dan tahallul yang kedua, barulah boleh semuanya. Hati-hati. Kemudian pesan saya ayah bunda, mental yang disiapkan adalah jaga kekompakan. Jaga kekompakan. Saling tolong menolong, saling mengerti antar jemaah. Ya, ayam punya bok sambal dari kampung, jen pilih-pilih ke kawan. Ambo sambal lambo ya bunda, waktu ambo bawa tuh, alhamdulillah lah. Ya, kata istri, Iko mudah-mudahan cukup lah untuk abang 40 hari. Memang lapis-lapis lah, lapis pertama oseng-oseng, lapis kedua rendang apa ikan salai, lapis ketiga daging, lapis keempat dendeng, yang kelima ikan salai ketek-ketek. Alhamdulillah baru 15 hari di tanah suci habis saduanya. Alhamdulillah, senang jemaah. Karena jemaah ini rupanya ada yang tak pandai dia mengemas, membuat apa segala macam. Ya berbagi saja ya bunda, nanti ada rezeki dari Allah. Bagaimana caranya Allah yang menentukan. Ayah bunda jemaah, itu mental yang disiapkan. Kemudian yang kedua, yang disiapkan fisik. Ayah bunda, 99% ibadah haji ini gerak. Bergerak. Artinya satu yang tak fisik. Apa itu? Berniat. Baca niat. Labbaik Allahumma hajjan. Nah itu aja cuma tak fisik. Yang lain tuh fisik gerak. Tidak ada ojek di sana. Gerak semuanya. Saya kalau saya bawa stopwatch, smartwatch itu, saya hitung, la ilaha illallah. Sehari itu berjalan ada 20 kilo. Ya. Makanya ya bunda siapkan fisiknya. Bagaimana istirahat yang cukup, jangan begadang. Nanti pas jam tidur. Jangan nanti bercerita. Fisik kita nanti kena. Makanan yang bergizi disiapkan dari sekarang. Ya, minum madu. Kemudian apalagi latih berjalan setiap hari minimal 30 menit. 30 menit. Latih sebelum berangkat nih. Supaya tidak kaget otot kaki kita ini. Siapkan fisiknya. Kemudian ayah bunda siapkan hartanya dengan baik. Untuk yang ditinggal juga disiapkan, yang kita bawa juga harta yang halal. Ayah bunda jemaah, jangan sampai yang kita tinggalkan ini kehidupannya nanti kurang pula. Sehingga ayah bunda sedang tawaf, sedang wukuf menelpon. Ayah, token habis. Kan bahaya tuh. Ayah, lado habis. Ayah kita nanti, ayah bunda pastikan betul, di agak-agak berapalah mau ditinggalkan untuk yang tinggal. Yang kita bawa harus pula harta yang halal. Yang keempat, siapkan pula ayah bunda. Yang keempat yang harus disiapkan adalah ilmu manasik. Pahami, maka sudah ada manasik. Ini penting, karena apa? Karena kalau tidak tanpa manasik, kita tidak tahu mana yang larangan, mana yang semuanya. Ayah bunda insya Allah sudah cukup lah itu. Ayah bunda jemaah yang dimuliakan Allah, itulah pesan-pesan saya kepada jemaah. Dan
Yang paling penting itu adalah mental tadi ayah bunda. Kemudian kepada kita yang hadir ayah bunda jemaah, dulu orang berbondong-bondong mengantarkan, berlomba-lomba mengantarkan jemaah haji yang berangkat haji. Banyak jiran, tetangga, banyak sahabat. Kenapa? Karena dia ingin dua hal. Maka dia berbondong-bondong. Satu, dia ingin berkirim doa. Yang kedua, ingin berkirim salam kepada Rasulullah. Jadi nanti kami titip salam ayah bunda dari kami yang hadir ini kepada Rasulullah, dan kami titip doa. Doanya tak panjang-panjang, semua kita ini semuanya mendapatkan ridho Allah dan masuk surga. Nah, dulu orang begitu. Sekarang orang berbondong-bondong juga mengantarkan jemaah haji yang berangkat. Datang dia. Cuman kadang-kadang itulah ibu nengoknya. Kamu mau tengok tuh ya bunda di bandara tuh, ngantar tetangganya, keluarganya. Pas mau masuk ke pesawat lagi bandara, jangan lupa ya cerek kunyang tuh aja. Cerek kunyang tuh jadi dititipnya, tapi tidak dengan jemaah Masjid Darul Aman. Jemaah Masjid Darul Aman hanya titip dua saja, kirim doa, kirim salam kepada Rasulullah. Hari ini kita mengantarkan melepas jemaah kita, insya Allah suatu saat kita pula dilepas nanti. Apakah dilepas ke tanah suci atau dilepas ke liang kubur? Pokoknya dilopeh. Insya Allah lepas ke tanah suci. Menabunglah ayah bunda. Tak ada cerita kalau sudah kun kata Allah berangkat, fayakun, apapun caranya oleh Allah kita berangkat. Menurut ilmu kita memang betul menunggu antri 26 tahun. Tetapi kalau menurut kuasanya Allah, karena kita sudah berniat menabung, berdoa, berharap kepada Allah, mungkin ada cara oleh Allah, mungkin nanti Allah buka jalannya, tak perlu menunggu 26 tahun. Makanya ayah bunda, berniatlah terus. Ustadz, saya tak nabung ya juga, tapi sebelum mati saya, Ustadz, saya harus ke tanah suci. Karena kalau 26 tahun umur saya 50, 26 tahun, 76 tahun, itu malaikat maut sudah di perjalanan itu Pak Ustadz. Jadi pergilah umroh. Ada Ustadz kita di sini, Ustadz Ahmad Hamidi, berangkat umroh sama dia ya bunda, ya kan? Siapa lagi? Berangkat. Oh ada duit umroh, ada duit umroh, ada duit Kalau menunggu 26 tahun kok terbiu-biu agaknya Pak Ustadz, tapi awak menabungnya Pak Ustadz lah, berniat juga. Tapi jangan lupa untuk umroh. Sesekali umroh pula dengan Ustadz Nazri. Ayah bunda jemaah, itu sajalah yang bisa saya sampaikan. 40 menit waktu sudah saya gunakan untuk memberikan nasihat kepada ayah bunda kita yang berangkat haji. Ayah bunda sabar, itu dari banyak-banyak yang saya sampaikan tuh sabar ikhlas, sabar ikhlas, sabar ikhlas, itu yang paling utama. Ya, karena itu nanti yang perlu. Banyak sekali yang dalam perjalanan nanti yang kurang berkenan menurut hati kita. Makanya sabar ikhlas, sabar ikhlas. Itu saja ayah bunda. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah. Kita doakan jamaah kita, keluarga kita, tetangga kita yang berangkat ini, Allah berikan kemudahan, kesehatan, kelancaran dalam ibadah. Allah selamatkan pergi dan kembali dan mendapatkan haji mabrur. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Rabb, di malam ini
Kami berkumpul di masjid Engkau yang mulia ini ya Allah dalam rangka melepas tetangga kami, jemaah masjid kami untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, berikan kesehatan maksimal untuk mereka ya Allah. Berikan kekuatan iman, kekuatan zahir dan batin. Berikan kemudahan-kemudahan ya Allah, kelancaran dalam beribadah. Ya Allah, berikan pula ya Allah keselamatan pergi dan kembali. Jauhkan dari penyakit ya Allah. Sehatkan, kuatkan ya Allah mereka beribadah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan haji mereka haji yang mabrur. Allahumma ja'al hajjahum hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana, kami yang melepas di malam ini ya Allah, Engkau berikan pula kesempatan kepada kami. Engkau panggil kami dengan izin-Mu ya Allah ke tanah suci bersama keluarga kami yang tercinta dengan cara-Mu ya Allah. Menurut ilmu kami, menurut kemampuan kami tidak tahu ya Allah entah kapan kami bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, itu haji ke Baitullah, ke rumah-Mu. Tapi dengan izin-Mu ya Allah, sebelum kematian kami datang menjemput, semoga kami semua bisa menginjakkan kaki kami bersama keluarga kami di tanah suci bersama keluarga ya Allah. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah was sihah wal barakah wal afiyata alaina wa khususan ala hazihil jamaah ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sahhil umurana kullaha ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.